kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Prancis Emmanuel Macron. Didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, pertemuan ini digelar secara tertutup dan dilakukan pembahasan mengenai kesiapan Indonesia dalam memperkokoh kemitraan strategis kedua negara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée Jumat 21 Juli lalu. Dalam pertemuan itu, Menhan Prabowo dan Presiden Macron membahas kesiapan Indonesia untuk memperkokoh kemitraan strategis dengan Prancis berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan. Selain itu, membahas terkait kerjasama pertahanan kedua negara yang tidak hanya soal jual beli alutsista, namun juga transfer teknologi, pengembangan dan produksi bersama, sampai kepada soal keamanan. Sebelumnya, Menhan Prabowo dan Menlu Retno menghadiri pertemuan 2+2 dengan Menhan Prancis Sébastien Lecornu dan Menlu Prancis Catherine Colonna. Di hubungan pembicaraan 2+2 telah berjalan dengan sangat baik dan hubungan kita khususnya di bidang pertahanan adalah yang terbaik dalam beberapa dasawarsa ini. Kita sangat puas dengan pertemuan ini dan kita melihat suatu kerjasama strategis yang sangat baik di masa-masa mendatang. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menambahkan, kerjasama pertahanan kedua negara diperlukan untuk menjadikan Indonesia bagian dari mata rantai pasok global untuk industri strategis. Oleh karena itu, Menlu Retno mendorong implementasi kerjasama joint ventures dan joint production antara Thales dan PT Land Industry. Saya menekankan pentingnya kerjasama yang tidak sebatas pada jual beli alutsista, tetapi juga transfer teknologi, pengembangan, dan produksi bersama. Ini penting untuk membangun strategik otonomi Indonesia. Indonesia juga ingin menjadi bagian dari mata rantai pasok global untuk industri strategis. Untuk itu, saya dorong implementasi kerjasama joint venture dan joint production antara Thales dan PT Land Industry. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk memfasilitasi para pekerja migran Indonesia yang kembali ke tanah air untuk dapat berwirausaha dengan membuka usaha mikro kecil dan menengah. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani menyatakan komunitas relawan pekerja migran Indonesia atau Kawan PMI dan perkumpulan wirausahawan atau perwira PMI harus siap jadi garda terdepan dalam melawan sindikat penempatan PMI ilegal. Untuk mendukung hal tersebut, Beni juga menjelaskan bahwa selama ini BP2MI juga telah melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh para PMI dan menemukan 3 tantangan untuk mewujudkan kesejahteraan para PMI sekaligus melawan para sindikat penempatan PMI ilegal. 3 tantangan itu meliputi pola pikir sebagian besar orang yang masih memandang sebelah mata pekerja migran Indonesia, tantangan untuk memberikan pelayanan yang cepat, murah, dan mudah, serta menyiapkan fasilitas-fasilitas layanan kepada pekerja migran agar dapat perlakuan hormat dari negara. Adapun saat ini BP2MI juga telah menyiapkan berbagai fasilitas yang memudahkan para PMI saat akan berangkat bekerja ke luar negeri. Salah satunya ialah kredit usaha rakyat agar para PMI tak lagi menjual aset atau berhutang pada rentenir untuk bekal berangkat ke luar negeri. BP2MI juga telah menjalin kerjasama dengan badan usaha milik negara agar para PMI dapat mengembangkan wirausaha dalam 3 hal, yakni memfasilitasi bantuan modal usaha, memfasilitasi pemasaran hasil-hasil produk usaha, serta memfasilitasi terkait pelatihan manajemen kewirausahaan. Bekerja sama dengan BUMN dan seluruh perbankan di bawah BUMN untuk 3 hal yang akan diberikan support kepada perwira PMI, yaitu fasilitasi bantuan modal usaha, fasilitasi pemasaran hasil-hasil produk usaha, dan fasilitasi pelatihan manajemen kewirausahaan. Pada kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir juga menegaskan pihaknya siap memfasilitasi pekerja migran Indonesia yang akan kembali ke tanah air untuk berwirausaha membuka usaha mikro kecil dan menengah ke depannya. Ketika mereka kembali, kita harus pastikan mereka bisa berkembang di Indonesia. Perwira adalah konsep yang luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Tidak mungkin negara juga membiarkan
yang besar makin besar, yang kecil makin kecil. Tidak. Negara menyadari 97% pekerjaan itu, lapangan pekerjaan itu adalah dari UMKM. Karena itu kami di BUMN ditugaskan oleh negara. Kredit usaha rakyat itu 92% itu ada di Himbara. Dan kami terus menggenjot itu. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi APBN pada Januari hingga Juni 2023 tercatat surplus sebesar 152,3 triliun rupiah atau 0,71% dari PDB tahun ini. Dengan kondisi ini, keuangan yang terus mengalami pertumbuhan yang positif, Menko optimis bahwa defisit dapat terjaga bahkan dapat diturunkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara pada Januari hingga Juni 2023 tercatat surplus sebesar 152,3 triliun rupiah atau 0,71% dari produk domestik bruto yang diperkirakan tahun ini. Dalam konferensi pers APBN kita edisi Juli 2023, Menko menjelaskan bahwa surplus APBN sepanjang semester 1 ini berasal dari pendapatan negara yang tumbuh 5,4% secara tahunan atau year on year, menjadi 1.407,9 triliun rupiah atau sebesar 57,2% dari total APBN pada tahun 2023. Selanjutnya untuk belanja negara kini telah dibelanjakan sebesar 1.255,7 triliun rupiah atau 41% dari target APBN tahun ini, naik tipis sebesar 0,9% secara year on year. Adapun untuk keseimbangan primer juga tercatat mengalami surplus 368,2 triliun rupiah, di mana keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran utang. Dengan kondisi keuangan negara tersebut, Menko optimis bahwa pada tahun ini defisit dapat terjaga bahkan dapat diturunkan. Dari sisi keseimbangan primer juga surplus 368,2 triliun. Ini juga jauh lebih tinggi keseimbangan primer surplus dibandingkan tahun lalu yang juga surplus 279 triliun atau kenaikannya 32%. Jadi dua hal ini C dan D menggambarkan tahun lalu sudah baik, APBN tahun ini posisi semester 1 masih jauh lebih baik lagi. Ini hal yang perlu untuk kita syukuri dari sisi kesehatan APBN dan tren konsolidasi yang sangat kuat dan kredibel. Pemirsa, dalam memberikan efek jera pada pelaku usaha yang masih abai terhadap aturan perundang-undangan di bidang perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan memusnahkan produk impor yang melanggar aturan senilai 12 miliar rupiah di Sidoarjo, Jawa Timur. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memusnahkan produk impor yang melarang aturan senilai 12 miliar rupiah di Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin 24 Juli 2023. Pemusnahan ini dilakukan untuk memberikan efek jera pada pelaku usaha yang masih abai pada aturan perundang-undangan di bidang perdagangan. Adapun jumlah produk yang dimusnahkan yakni 12 jenis produk yang ditemukan pelanggaran dalam proses importasinya, mulai dari produk hewan olahan, kehutanan, keramik, alas kaki, elektronik, kosmetik, makanan dan minuman, mainan anak, tekstil, pakaian jadi dan aksesoris serta alat ukur air. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan pemerintah terus memberikan pelayanan terhadap masyarakat termasuk dukungan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, seperti mempermudah perizinan, memberikan keringanan di bidang fiskal, mempersingkat waktu arus masuk barang dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Mendak juga mengajak pelaku usaha khususnya importir untuk tetap tertib dalam menjalankan usahanya, dan apabila tidak tertib, maka produk mereka akan disita dan dimusnahkan. Pada periode Januari hingga Juni 2023, Balai Pengawasan Tertib Niaga BPTN Surabaya telah melakukan pengawasan terhadap 98 perusahaan dan 186 dokumen pemberitahuan impor barang. Dan telah ditemukan pelanggaran dengan rincian 13 diantaranya dikenakan sanksi peringatan, 19 dikenakan sanksi peringatan dan pemusnahan barang, serta 1 dikenakan sanksi pemblokiran akses kepabeanan. Pemirsa, usai jeda Kominfo Newsroom akan mengulas informasi mengenai seluk-beluk kendaraan listrik sesaat lagi.